Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 kelas 5 semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, pantun termasuk A. Puisi baru, B. Puisi lama, C. Puisi kreasi baru, D. Puisi kiasan. Tentu jawaban yang benar adalah B, termasuk puisi lama. Kemudian soal yang kedua, jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris disebut A. Puisi, B. Drama, C. Pantun, D. Lagu. Tentu jawaban yang benar adalah C, disebut pantun. Kemudian soal yang ketiga, pantun yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan pesan moral kepada pembacanya disebut A. Pantun jenaka, B. Pantun anak-anak, C. Pantun nasihat, D. Pantun muda. Tentu jawaban yang benar adalah C, disebut pantun nasihat. Kemudian teman-teman, soal yang keempat, pantun yang berisi cerita tentang masa kecil anak-anak, baik yang berisi nasihat, jenaka maupun ajakan dan perintah disebut A. Pantun perintah, B. Pantun muda, C. Pantun nasihat, D. Pantun anak-anak. Tentu jawaban yang benar adalah D, disebut pantun anak-anak. Kemudian soal yang kelima, pantun yang menggambarkan kehidupan para remaja meliputi asmara, pergaulan, dan perjuangan sesuatu disebut A. Pantun tua, B. Pantun muda, C. Pantun anak-anak, D. Pantun asmara. Tentu jawaban yang benar adalah B, disebut pantun muda. Kita lanjut ke soal yang keenam. Jenis pantun yang menggambarkan karakter orang tua yang di dalamnya syarat akan nasihat atau petuah disebut A. Pantun tua, B. Pantun muda, C. Pantun anak-anak, D. Pantun asmara. Tentu jawaban yang benar adalah A, disebut pantun tua. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Di bawah ini adalah ciri-ciri pantun, kecuali A. Bersajak ABAB, B. Satu bait terdiri atas 4 baris, C. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, D. Baris pertama berupa isi. Tentu jawaban yang benar adalah D, baris pertama berupa isi bukanlah ciri-ciri dari sebuah pantun. Kemudian teman-teman ke soal yang ke-8. Kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan ke-2 di setiap bait pada pantun disebut A. Isi, B. Pendahuluan, C. Sampiran, D. Kesimpulan. Tentu jawaban yang benar adalah C, disebut sampiran. Kemudian soal yang ke-9. Kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait pada pantun disebut A. Isi, B. Pendahuluan, C. Kesimpulan, D. Sindiran. Tentu jawaban yang benar adalah A, disebut isi. Kemudian soal yang ke-10. Perhatikan pantun berikut. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Pertanyaannya, pantun di atas adalah jenis pantun A. Anak-anak,
B. Muda, C. Agama, D. Tua. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, adalah jenis pantun anak-anak. Kemudian soal yang ke-11. Perhatikan pantun berikut. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Pertanyaannya, pantun di atas adalah jenis pantun A. Anak-anak, B. Muda, C. Agama, D. Tua. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, jenis pantun muda. Nah, karena pada pantun itu berkaitan tentang asmara, ya. Kemudian soal yang ke-12. Perhatikan pantun berikut. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Pertanyaannya, pantun di atas adalah jenis pantun A. Anak-anak, B. Muda, C. Agama, D. Tua. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, jenis pantun tua. Nah, pada pantun itu terdapat sebuah nasihat. Nah, biasanya kalau pantun memiliki nasihat itu merupakan pantun tua, ya. Kemudian soal yang ke-13. Jenis pantun yang berisi pesan lucu dan menghibur disebut A. Pantun agama, B. Pantun nasihat, C. Pantun jenaka, D. Pantun muda. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut pantun jenaka. Kemudian soal yang ke-14. Perhatikan pantun berikut ini. Buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Pertanyaannya, pantun di atas adalah jenis pantun A. Anak-anak, B. Muda, C. Agama, D. Jenaka. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, jenis pantun jenaka. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Pantun yang berisi tebak-tebakan disebut A. Pantun anak-anak, B. Pantun jenaka, C. Pantun teka-teki, D. Pantun kiasan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut pantun teka-teki. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-16, ya. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat disebut A. Pantun nasihat, B. Pantun kiasan, C. Pantun orang tua, D. Pantun teka-teki. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini biasanya teman-teman itu disampaikan secara tersirat. Tersirat artinya tidak tertulis, ya. Tersirat artinya tidak tertulis. Hanya dipahami dari isi sebuah pantun tersebut, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-17. Perhatikan pantun berikut ini. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Pertanyaannya, pantun di atas bersajak A. A, B, A, B, 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 C, A, B, A, B, D, A, B, B, A. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, bersajakan A, B, A, B. Karena di sana ada bunyi bertenaga, pagar, olahraga, lancar. Nah, itu bersajakan A, B, A, B, ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Perhatikan pantun berikut ini.
Pergi sebentar membeli rames. Jangan lupa membeli susu. Jika kamu ingin sukses, rajinlah menuntut ilmu. Pertanyaannya, amanat dari pantun tersebut adalah: A. Ilmu bermanfaat untuk usaha menjual susu. B. Sebelum menuntut ilmu harus makan nasi rames dulu. C. Jangan lupa untuk selalu mengonsumsi susu. D. Jika ingin sukses harus menuntut ilmu. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Jika ingin sukses harus menuntut ilmu. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-19. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam membaca pantun, kecuali A. Pelafalan, B. Ekspresi, C. Kostum, D. Intonasi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kostum. Jadi kostum bukanlah yang harus kita perhatikan dalam hal membaca pantun, melainkan pelafalan atau pengucapan, ekspresi, dan juga intonasi atau lagu kalimat yang ada pada pantun ya. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-20. Amanat pada pantun dapat dilihat dari bagian pantun, yaitu A. Sampiran, B. Isi, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, isi. Jadi teman-teman, amanat atau pesan ya yang terdapat pada pantun itu biasanya terdapat pada bagian isi, yaitu pada baris ketiga dan keempat pada sebuah pantun. Nah, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Nah, isi pantun inilah biasanya terdapat sebuah nasihat atau sebuah pesan moral di dalamnya. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal latihan soal bahasa Indonesia ya. Tema 4 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.